Mas AHY senggol Bandara Kertajati, gak bakalan rame. Berbeda dengan kereta cepat, habis Pak Jokowi, ya kan? Kenapa begini, kenapa begitu, ya kan? Bahkan dulu yang bersama dia itu habis juga mengobok-obok, mengkuliti. Bandara Kertajati yang Bang AHY, Mas AHY senggol itu gak akan rame. Khusus kepada warga Majalengka, saya mau bertanya sedikit tentang Bandara Kertajati. Apakah benar Bandara Kertajati itu sepi? Insya Allah nanti Bandara Internasional Kertajati itu akan menjadi salah satu bandara internasional terbesar. Utang tadi, ruang fiskal menjadi sangat terbatas, tidak adil. 2 pemilu mengungguli perolehan suara, 2 kali disumpah atas nama Garuda, tapi itu hanya awal cerita. Cerita panjangnya terpampang di banyak media. Lapindo, Munir, Senturi, Hambalang, kami menolak lupa. Putar ulang, korek telingamu, putar ulang. Bukan, putar ulang. Korek telingamu, putar ulang. No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang putra mahkota ya, Partai Biru ya, nggak usah lah saya sebutkan namanya ya, nekal ya gue. Tapi kan teman-teman sudah paham kan siapa yang saya maksud kan, putra mahkota Partai Biru ya kan. Dan kalau ngomong itu mendelik-mendelik katanya orang Jawa itu, seperti orang yang apa ya, ya kurang cerdas sekali gitulah. Jadi memaksakan diri, itu versi saya, tetapi versi mereka katanya keren. Intinya putra mahkota si Partai Biru ini semakin kesini semakin terlihat kedunguannya. Ya masa sih ya kan, dia menyenggol Bandara Kertajati gitu loh, yang katanya ya nggak akan ramai karena lokasinya di antah berantah. Ini bukan pertama kali yang bersangkutan ini menyenggol Bandara Kertajati teman-teman ya. Ini adalah yang kesekian kalinya. Ini menurut saya adalah sebuah kedunguan yang paling dungu ya selama Indonesia berdiri. Atau mungkin selama bumi ini ada ya kan. Ya karena apa ya, mungkin dia ngerasa gitu loh bahwa bandara tersebut adalah proyeknya Jokowi. Dia lupa ya, atau mungkin memang nggak tahu ya, atau sedang mabuk kecubung ya kan. Jadi dia nggak ingat bahwa bandara tersebut sebetulnya adalah proyek bapaknya. Itu proyek bapakmu, ngerti nggak? Jokowi itu hanya merampungkan proyeknya. Itu pun setelah bapakmu ngemis-ngemis itu, agar proyek tersebut dilanjutkan. Karena terlalu banyak proyek di masa pemerintahan bapakmu itu yang mangkrak gitu loh. Kalau mangkrak semua kan makin malu tuh bapakmu. Akhirnya dia menemui Jokowi seingat saya tahun 2014 ya, agar melanjutkan proyek tersebut. Lah kok malah Jokowi yang disalahkan? Ya salahkan tuh bapakmu yang milih tempat ya kan, yang menginisiasi proyek. Gimana sih? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Mas AHY senggol Bandara Kertajati, gak bakalan rame. Berbeda dengan kereta cepat, habis Pak Jokowi, ya kan? Kenapa begini, kenapa begitu, ya kan? Bahkan dulu yang bersama dia itu habis juga mengobok-obok, mengkuliti. Bandara Kertajati yang Bang AHY, Mas AHY senggol itu gak akan rame. Kenapa? Karena ada raja terakhir di situ. Ya, Bandara Kertajati sudah dibangun atau direncanakan di zaman eranya Bu Mega. Inilah faktanya kawan-kawan. Kemudian lewat ya di masa bapaknya Mas AHY,
Nah, barulah di 2015 itu benar-benar terjadi. Rakyat Majalengka itu melihat ada bandara di situ. Ya, sudah jauh. Begitu. Nah, nggak bakal rame ya. Ada raja terakhir di situ. Nggak bakalan diobok-obok seperti kereta cepat. Hidup Jokowi. Lah ya itu loh, nyenggol itu tujuannya apa? Gini loh. Setiap gerakan ya, tindakan maupun diam dalam dunia politik itu kan ada motifnya. Nah ini orang ya kan, orang yang sok diplomatis gitu ya. Padahal kalau berbicara itu seperti orang mendelik-mendelik begitu ya, mengingat kata-kata yang ingin dia ucapkan, tapi dia berpikirnya terlalu berat gitu loh. Kelihatan seperti itu, ya kan? Nah itu motivasinya dia nyenggol Bandara Kertajati itu apa? Hah? Motifmu apa toh? Itu bukan proyeknya Jokowi. Jokowi itu hanya menyelesaikan, seharusnya kamu itu bersyukur dan berterima kasih. Bukan malah nyacat. Itu proyek bapakmu. Paham nggak kamu itu? Aduh. Lanjut. Khusus kepada warga Majalengka, saya mau bertanya sedikit tentang Bandara Kertajati. Apakah benar Bandara Kertajati itu sepi? AHY atau Agus Harimurti menyebutkan kalau Bandara Kertajati itu sepi karena lokasinya in the middle of nowhere. Atau dengan kata lain, di anta beranta. Anta beranta ini bisa diartikan tempat terpencil yang pasti sulit dijangkau dan bisa jadi keberadaannya tidak diketahui banyak orang. Kita perlu ketahui dulu, ini adalah tahapan pembangunan Bandara Kertajati yang ada di Majalengka. Di era SBY, ide pembangunan Bandara Kertajati dicanangkan sejak tahun 2004, namun sempat mangkrak karena masalah teknis. Di 2014, Presiden SBY sempat mengunjungi Majalengka dan meminta agar pembangunan Bandara Kertajati segera dilanjutkan. 2015, pembangunan fisik Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati dimulai. 2018, Presiden Joko Widodo meresmikan bandara tersebut, sekaligus mengucapkan terima kasih kepada SBY atas pencanangan awal tersebut. Saya perlu sampaikan sedikit, saya mengenal AHY ini ketika AHY diangkat menjadi menteri salah satu di kabinet Bapak Joko Widodo. Apakah ini shot on target atau ada rencana lain? Atau memang pure karena kebutuhan atau memang karena kerjaan? Ya, semoga tujuannya yang baik, bukan untuk menjatuhkan atau melakukan persiapan untuk pesta demokrasi yang akan datang. Salam, Akhlorans. Ya kalau persiapan pesta demokrasi 2029 pertama masih kejauhan, kedua pakai narasi yang bagus lah ya. Namanya mencari menaikkan elektabilitas ya kan? Ya, meningkatkan tingkat keterpilihan. Berarti kan harus ya gimana? Rakyat ini harus menganggap kamu itu bagus gitu loh. Putra mahkota Partai Biru yang koplak ya kan? Kok malah nyenggol Jokowi? Masa kau nggak sadar? Pada saat Pilpres 2024 kemarin, dua calon paslon yang lain, 1 dan 3, itu nyungsep karena menyerang Jokowi. Nah sekarang kau mau menyerang Jokowi juga. Tapi kau juga salah sasaran. Itu proyek bapakmu. Lanjut. Insya Allah nanti Bandara Internasional Kertajati itu akan menjadi salah satu bandara internasional terbesar. Tuh, disertakan tuh sama netizen tuh video ya di bawahnya. Biar kau itu ingat, biar kau itu sadar. Karena siapa tahu saat ini kau dalam pengaruh mabok kecubung gitu ya. Itu proyek-proyek bapakmu. Jadi kalau kau mengatakan bahwa Bandara Kertajati itu berada di lokasi yang diantah berantah, nggak mungkin ramai, bahkan nggak ada orang yang tahu, bahkan jin pun mungkin nggak tahu, ya ngapain kau salahkan Jokowi? Goclak. Lanjut. Utang tadi, ruang fiskal menjadi sangat terbatas, tidak adil. 2 pemilu mengguli perolehan suara, 2 kali disumpah atas nama Garuda, tapi itu hanya awal cerita. Cerita panjangnya terpampang di banyak media. Lapindo Munir Senturi Hambalang, kami menolak lupa. Putar ulang. Korek telingamu, putar ulang. Bukan, putar ulang. Korek telingamu, putar ulang. Nah lo ngomongin fiskal. Jokowi itu proyeknya hanya gunting pita. Sebetulnya yang menginisiasi, yang mengagendakan, yang merencanakan sebelumnya
adalah Pak BY. Saya masih ingat pidatomu yang sok-sokan itu. Tapi saya sangat sependapat sekali dengan apa yang disampaikan oleh orang yang sedang berorasi barusan ya di bagian belakang. Kami menolak lupa Candi Hambalang dan kawan-kawannya. Paham nggak kau itu? Lanjut. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendukung sepenuhnya pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Majalengka, Jawa Barat. Rencananya bandara ini akan menjadi bandara internasional terbesar di Indonesia. Dukungan ini dinyatakan Presiden saat menerima laporan pembangunan mega proyek BIJB dan pembangunan jalan tol Cisumdawu serta jalan tol Cikapali. Presiden SBY optimis bahwa BIJB dapat menggantikan Bandar Udara Hussein Sastranegara dan juga menjadi bandar internasional terbesar di Indonesia. BIJB rencananya akan dibangun di atas tanah seluas 5.000 hektar. Pembangunan BIJB dianggarkan menghabiskan dana sebesar 24,5 triliun rupiah. BIJB baru akan dimulai pembangunannya di tahun 2015. Insya Allah nanti Bandara Internasional Kertajati itu akan menjadi salah satu bandara internasional terbesar di Indonesia. Teman-teman, kita sebut, saya ulangi, ada RDTR, Rencana Detail Tata Ruang. Ini menjadi domain dari Kementerian ATR BPN. Nah, saat ini kita tentu sangat bergantung pada ketersediaan peta skala besar 1:5.000 yang dikelola oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Nah, dengan itu bisa semakin banyak dan terdistribusi, maka akan memudahkan kita semua termasuk pemerintah daerah dalam menyusun RDTR. Kami juga mengawal perkawasan. Terakhir kami melakukan rapat koordinasi gabungan antara para stakeholder, hadir para gubernur, bupati, wali kota se-Sulawesi misalnya. Setelah RDTR, saya ulangi, peta skala besar untuk kawasan Sulawesi sudah lengkap. Artinya mereka bisa mengejar RDTR ini. RDTR ini penting sekali bagi para pengambil keputusan, bagi para perencana pembangunan termasuk pembangunan kota dan wilayah. Dengan demikian bisa segera menentukan mana yang harus bisa dikembangkan dan mana yang harus tetap dijaga agar menjadi ruang hijau, tetap menjadi hutan dan tetap menjadi sawah yang harus diproduksi dengan baik. Nah, ini semua akan menghadirkan kejelasan dan juga memudahkan dalam investasi. Kertajati, beberapa saat yang lalu di awal saya masuk ke Kemenko Infrastruktur ini dihadapkan dengan permasalahan Kertajati. Sudah pernah ke sana semua teman-teman? Siapa yang pernah ke sana? Seperti apa Kertajati? Iya. Tapi bagus kan? Besar, bagus, megah, tapi in the middle of nowhere. Di Majalengka. Kawasan rebana namanya. Nah, mengapa? Nah, kita coba mencari solusi agar traffic bisa kembali hidup, maksudnya pesawat bisa datang ke sana dan pergi dari sana. Kita harus ciptakan sesuatu. Nah, disinilah mungkin awalnya dulu kurang terintegrasi. Bandaranya dibangun tapi konektivitasnya terlambat. Sehingga nanggung. Kalau gitu mending ke Jakarta sekalian. Lalu ditinggalkan, sepi. Padahal besar, bagus, infrastrukturnya lengkap, tapi hanya di bandara itu. Kawasannya belum hidup. Nah, kita coba hidupkan dengan menghadirkan kerjasama antara pengelola BJIB, Bandar Udara Internasional Jawa, BIJB, dengan GMF, Garuda Maintenance Facility. Misalnya, untuk menghadirkan fasilitas MRO, Joint MRO. Untuk maintenance, repair, overhaul. Mengapa itu perlu? Paling tidak kita mulai sebelum kita atau mengembangkan itu menjadi misalnya aerospace park dan lain sebagainya. Tapi dengan MRO ini kita harapkan nanti untuk perawatan ya, termasuk juga perbaikan pesawat, kita awali dulu dengan helikopter ya. Mudah-mudahan berikutnya nanti
pesawat yang lebih besar, sehingga tidak selalu kita harus merujuk ke Jakarta, tidak juga harus ke luar negeri. Tapi bisa dikerjakan di Kertajati. Mudah-mudahan dengan itu akan mengembangkan kawasan di sekitarnya dan akan mengenerate pertumbuhan baru di situ. Ini harapan dari upaya mengembangkan kawasan Kertajati. Sekarang bagian ketahanan lingkungan. Banjir masih terjadi, betul teman-teman? Siapa yang waktu itu ikut saya ke Bekasi meninjau banjir? Ikut ya? Termasuk akhirnya kita mencari tahu, kembali mengidentifikasi ternyata tidak jarang permasalahan itu adanya di hulu. Mana hulu itu? Puncak dan kawasan Bogor. Kembali ke urusan apa? Tata ruang. Tata ruang, ya. Ada yang harusnya nggak boleh dibikin bangunan, betul ya? Atau ada yang punya saudara di sana? Jadi, mana yang harus tetap ruang terbuka hijau, tidak boleh ada beton, tidak boleh ada besi. Ya biarkan itu, jangan sampai menghambat resapan air ke tanah. Nah, bukan hanya itu, tapi juga normalisasi sungai, membuat embung-embung, resapan, sehingga daerah hilir itu tetap terlindungi. Begitu banjir besar, lumpuh ekonomi, lumpuh aktivitas, kerusakan, kerugian material. Dan bisa mengakibatkan korban. Ya, jadi masalah banjir, utamanya di Jawa, di Pantura Jawa ini tidak terlepas dari apa yang terjadi di hulu. Penanganan banjir bukan hanya menangani banjir dari banjir rob, dari laut, meningkatnya permukaan air, tapi juga benahi apa yang terjadi di hilir, saya ulangi di hulu, sehingga tidak semakin memperparah kondisinya. Terjepit dari hulu, kena banjir, dari laut, banjir rob. Ya, belum lagi kita bicara sepanjang Jawa. Makanya semangat untuk Giant Sea One akan saya jelaskan urgensinya di situ. Ada in the middle of no here. Wes karep mula mau ngomong apa sok-sokan pakai bahasa Inggris ya kan? Ngomong aja, bandara itu ada di tengah hutan, gitu aja. Dan saya tidak mengerti teman-teman ya, ada masalah apa kau ini dengan bapakmu? Hah? Saking bencinya kau dengan bapakmu, ya kan? Kau menyerang bapakmu di hadapan umum, di depan kamera, ya kan? Dan disaksikan oleh orang-orang di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Seharusnya kalau kau punya dendam sama bapakmu, selesaikan secara baik-baik. Jangan sampai tetanggamu tahu, apalagi masyarakat Indonesia. Ini enggak gitu loh. Menyindir Bandara Kertajati. Itu kan hasil karya bapakmu. Kenapa kau ini? Ada apa kau dengan bapakmu? Lanjut. Jadi mohon maaf nih. Gak apa-apa, teman-teman media juga bisa menangkap pesan ini. Ada yang mengatakan, zaman dulu gak ada pembangunan infrastruktur. Nyatanya banyak. Yang kedua, direncanakan, dipersiapkan, dialokasikan anggarannya, dan dimulai dibangun sehingga banyak yang tinggal sudah 70%, bahkan 90%, tinggal gunting pita. Setahun gunting pita kira-kira masuk akal nggak? Ya kita nggak perlu juga diapresiasi, tetapi jangan mengatakan ini kehebatan kita 1 tahun gunting pita. A few moments later. No.
Iya. Barusan adalah sederet proyek mangkrak begitu ya. Yang apa namanya, kalau mungkin si putra mahkota Partai Biru tahu, mungkin dia akan terkencing-kencing seperti Dokter Mangkrak ketika menghadapi Ibu Diana. Inilah menurut saya politikus yang paling jauh dari orbit ya sepanjang masa. Mungkin dia ngerasa nggak hidup di bumi gitu loh, hidup di planet Pluto sana. Jadi rotasinya kejauhan. Nyerang Jokowi, kau nggak sadar gitu loh. Di masa pemerintahan bapakmu itu, aduh proyek mangkrak, aduh nggak bisa kehitung, ngerti nggak? Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.